Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak kalian sadar kalau dalam beberapa tahun terakhir, cara kita hidup berubah sangat cepat? Dulu kalau mau beli sesuatu, kita harus datang ke toko. Kalau mau naik ojek, harus menunggu di pinggir jalan. Bahkan untuk transfer uang pun kita harus pergi ke ATM atau bank. Sekarang semuanya bisa dilakukan lewat smartphone. Pertanyaannya, apakah perubahan ini benar-benar membawa kemajuan bagi semua orang? Atau justru ada pihak-pihak yang masih tertinggal? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana inovasi dan kewirausahaan mengubah perekonomian. Khususnya melalui perspektif ekonomi terkenal Joseph Schumpeter dengan konsep yang sangat populer yaitu creative destruction. Jadi pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai ya. Kalau kita bicara mengenai perkembangan ekonomi digital saat ini, sebenarnya fenomena ini sudah diprediksi oleh Schumpeter sejak puluh tahunan yang lalu loh. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berasal dari modal atau banyaknya tenaga kerja. Faktor paling penting justru adalah inovasi. Artinya, ekonomi akan terus berkembang ketika ada individu atau perusahaan yang menciptakan sesuatu hal yang baru. Schumpeter menyebut para pelaku tersebut sebagai agen perubahan. Contohnya sederhana. Ketika layanan transportasi berbasis aplikasi muncul, pola transportasi masyarakat ikut berubah. Ketika marketplace berkembang, banyak masyarakat mulai meninggalkan pola belanja tradisional. Inilah yang disebut creative destruction. Sistem lama tidak sepenuhnya hilang, tetapi perlahan digantikan oleh sistem baru yang dianggap lebih efisien. Dalam ekonomi makro, proses ini sebenarnya penting karena mampu meningkatkan produktivitas nasional, memperluas pasar, dan menciptakan sektor ekonomi baru. Namun, pertanyaan besarnya adalah, apakah semua pihak mendapatkan manfaat yang sama? Kalau kita lihat dari sisi positif, ekonomi digital memang memberikan banyak keuntungan. Pertama yaitu produktivitas meningkat dengan aktivitas lebih cepat. Banyak aktivitas ekonomi sekarang bisa dilakukan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Manfaat yang kedua yaitu peluang usaha menjadi lebih terbuka. UMKM yang sebelumnya hanya menjual produk di lingkungan sekitar, sekarang bisa memasarkan produknya ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Selanjutnya yang ketiga, muncul lapangan pekerjaan baru. Profesi seperti digital marketer, content creator, programmer, desainer grafis, hingga pengemudi layanan daring merupakan pekerjaan yang berkembang karena inovasi teknologi. Dalam konteks ekonomi makro, kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan berpotensi mendorong pertumbuhan produk domestik bruto atau yang biasa disebut PDB. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak negara termasuk Indonesia sangat mendorong digitalisasi. Tetapi sebagai masyarakat yang kritis, kita juga melihat sisi lainnya loh. Tidak semua pelaku usaha siap menghadapi perubahan yang sangat cepat. Masih banyak usaha kecil yang kesulitan beradaptasi karena keterbatasan modal, keterampilan digital, maupun akses teknologi. Akibatnya, sebagian usaha tradisional kehilangan pelanggan. Disinilah saya melihat bahwa inovasi memang penting, tetapi transformasi ekonomi tidak boleh berjalan sendiri. Di sini peran negara perlu hadir. Pemerintah tidak cukup hanya mendorong digitalisasi, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengikuti perubahan tersebut.
Misalnya melalui pelatihan keterampilan digital, peningkatan literasi teknologi, pembangunan infrastruktur, internet, serta pendampingan bagi UMKM. Kalau tidak, transformasi digital justru dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan dominasi platform digital besar. Ketika pasar terlalu dikuasai oleh segelintir perusahaan, persaingan usaha bisa menjadi tidak sehat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat inovasi dan merugikan pelaku usaha kecil. Nah, karena itu, regulasi yang sehat tetap diperlukan agar inovasi terus tumbuh tanpa mengorbankan keadilan ekonomi. Saya cukup sependapat dengan pandangan Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa teknologi dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Kita memang melihat sendiri bagaimana teknologi mempermudah kehidupan sehari-hari, namun menurut saya manfaat teknologi akan benar-benar optimal jika akses yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Nah, saya juga setuju dengan pandangan Renal Kasali yang menyatakan bahwa era disrupsi menentukan setiap individu untuk terus beradaptasi. Tetapi adaptasi tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta agar transformasi ekonomi berjalan secara inklusif. Dengan kata lain, inovasi harus menghasilkan pertumbuhan yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata. Pada akhirnya, pemikiran Sumter masih sangat relevan hingga saat ini. Inovasi memang menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Namun, setiap perubahan pasti menghadirkan tantangan. Tugas kita bukan menolak perubahan, melainkan memastikan bahwa perubahan tersebut membawa manfaat bagi lebih banyak orang. Bagaimana menurut teman-teman, apakah ekonomi digital saat ini memberikan manfaat yang merata atau justru masih banyak kelompok yang tertinggal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.